Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Mempersembahkan analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Sebelum melanjutkan untuk melihat video ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, kami mahasiswi dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini kami akan menyampaikan materi mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Anissa, nomor induk mahasiswa 34031802224, kelas akuntansi H, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Di sini saya akan menyampaikan dua submateri. Submateri yang pertama adalah analis dan analisis sistem informasi akuntansi. Dan submateri yang kedua adalah pemrogram atau programmer dan perancangan sistem informasi akuntansi. Submateri yang pertama, analis dan analisis sistem informasi akuntansi. Analis sistem atau sistem analis adalah orang yang menganalisis sistem, mempelajari masalah-masalah yang timbul, dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem untuk mengidentifikasikan pemecahan yang beralasan. Sebutan lain untuk analis sistem adalah analis informasi atau information analyst, analis bisnis atau business analyst, perancang sistem atau system designer, konsultan sistem atau system consultant, dan ahli teknik sistem atau sistem engineer. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013, mendefinisikan analisa sistem adalah kegiatan analisa sistem adalah kegiatan untuk melihat sistem yang sudah berjalan, melihat bagian mana yang bagus dan tidak bagus, dan kemudian mendokumentasikan kebutuhan yang akan dipenuhi dalam sistem yang baru. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Analisis sistem dilakukan untuk membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya. Langkah-langkah analisis sistem yang pertama, identify, yaitu mengidentifikasikan masalah. Yang kedua adalah understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. Yang ketiga,
analyze, yaitu menganalisis sistem. Yang keempat, report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013, hal pertama yang akan dilakukan dalam analisis sistem adalah melakukan pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama, teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, teknik observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Yang ketiga, teknik kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang ditemukan oleh peneliti. Pengetahuan dan keahlian yang diperlukan analis sistem. Analis sistem harus mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian yang khusus. Beberapa analis sistem setuju bahwa pengetahuan dan keahlian berikut ini sangat diperlukan bagi seorang analis sistem yang baik. Yang pertama, pengetahuan dan keahlian tentang teknik pengolahan data, teknologi komputer dan pemrograman komputer, yang terdiri dari keahlian teknik yang harus dimiliki adalah termasuk keahlian dalam penggunaan alat dan teknik untuk pengembangan perangkat lunak aplikasi, serta keahlian dalam menggunakan komputer. Kemudian selanjutnya, pengetahuan teknis yang harus dimiliki meliputi pengetahuan tentang perangkat keras komputer, teknologi komunikasi data, bahasa-bahasa komputer, sistem operasi, utilities, dan paket-paket perangkat lunak lainnya. Yang kedua, pengetahuan tentang bisnis secara umum. Aplikasi bisnis merupakan aplikasi yang sekarang paling banyak diterapkan. Maka, analis sistem harus mempunyai pengetahuan tentang ini. Pengetahuan ini dibutuhkan supaya analis sistem dapat berkomunikasi dengan pemakai sistem. Pengetahuan tentang bisnis ini meliputi akuntansi, keuangan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, sistem pengendalian manajemen pemasaran, produksi, manajemen personalia, keuangan, tingkah laku organisasi, kebijaksanaan perusahaan, dan aspek-aspek bisnis lainnya. Yang ketiga, pengetahuan tentang metode kuantitatif. Dalam membangun model-model aplikasi, analis sistem banyak menggunakan metode-metode kuantitatif, seperti misalnya pemrograman linear atau linear programming, pemrograman dinamik atau dynamic programming, regresi atau regression, network, pohon keputusan atau decision tree, trend, simulasi, dan lain-lainnya. Yang keempat, keahlian pemecahan masalah. Analis sistem harus mempunyai kemampuan untuk meletakkan permasalahan-permasalahan kompleks yang dihadapi oleh bisnis
memecah-mecahkan masalah tersebut ke dalam bagian-bagiannya, menganalisisnya, dan kemudian harus dapat merangkainya kembali menjadi suatu sistem yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang kelima, keahlian komunikasi antar personil. Analis sistem harus mempunyai kemampuan untuk mengadakan komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Keahlian ini diperlukan di dalam wawancara, presentasi, rapat, dan pembuatan laporan-laporan. Yang keenam, keahlian membina hubungan antar personil. Manusia merupakan faktor yang kritis di dalam sistem dan watak manusia, satu dengan yang lainnya berbeda. Analis sistem yang kaku dalam membina hubungan kerja dengan personil-personil lainnya akan membuat pekerjaannya menjadi tidak efektif. Apalagi bila analis sistem tidak dapat membina hubungan yang baik dengan pemakai sistem, maka akan tidak mendapatkan dukungan dari pemakai sistem atau manajemen, dan kecenderungan pemakai sistem akan mempersulitnya. Submateri yang kedua, pemrogram atau programmer dan perancangan sistem informasi akuntansi. Pemrogram atau programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh analis sistem. Menurut Sukamto dan Salahuddin 2013 mengatakan bahwa desain atau perancangan dalam pembangunan perangkat lunak merupakan upaya untuk mengonstruksi sebuah sistem yang memberikan kepuasan akan spesifikasi kebutuhan fungsional, memenuhi target, memenuhi kebutuhan secara implisit atau eksplisit dari segi performasi maupun penggunaan sumber daya, kepuasan batasan pada proses segi biaya, waktu, dan perangkat. Tujuan perancangan sistem antara lain, yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Proses perencanaan sistem dikelompokkan menjadi 3 proses utama, yaitu yang pertama, merencanakan proyek-proyek sistem yang akan dilakukan oleh staf perencana sistem. Yang kedua, menentukan proyek-proyek sistem yang akan dikembangkan yang dilakukan oleh komite. Yang ketiga, mendefinisikan proyek-proyek sistem dikembangkan yang dilakukan oleh analis sistem. Sekian sub-sub materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Sub-sub materi selanjutnya akan dilanjutkan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Winnie Yuliawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Yuliawati dengan nomor induk mahasiswa 3403180229. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah rekan saya sampaikan sebelumnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai dua subbahasan. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan tugas analis dan pemrogram, dan yang kedua yaitu mengenai tim pengembangan sistem informasi akuntansi. Perbedaan tugas analis dan pemrogram. Analis sistem berbeda dengan pemrogram, akan tetapi ada juga seorang analis sistem yang melakukan tugas-tugas seperti halnya pemrogram, dan sebaliknya ada juga seorang pemrogram yang melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh analis sistem. Orang yang melakukan tugas baik sebagai analis sistem maupun pemrogram disebut analis atau programmer. Tugas dan tanggung jawab seorang analis sistem dan pemrogram adalah berbeda. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Tugas dan tanggung jawab seorang pemrogram.
Yang pertama, tanggung jawab pemrogram terbatas pada pembuatan program komputer. Yang kedua, pengetahuan pemrogram cukup terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilities, dan bahasa-bahasa pemrograman yang diperlukan. Yang ketiga, pekerjaan pemrogram sifatnya teknis dan harus tepat dalam pembuatan instruksi-instruksi program. Yang keempat, pekerjaan pemrogram tidak menyangkut hubungannya dengan banyak orang, akan tetapi terbatas pada sesama pemrogram dan analis sistem yang mempersiapkan rancang bangun atau spesifikasi programnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab analis. Yang pertama, tanggung jawab analis sistem tidak hanya pada pembuatan program komputer saja, tetapi pada sistem secara keseluruhan. Yang kedua, pengetahuan seorang analis haruslah luas, tidak hanya pada teknologi komputer, tetapi juga pada bidang aplikasi yang ditanganinya. Yang ketiga, pekerjaan analis sistem dalam pembuatan program terbatas pada pemecahan masalah secara garis besar. Yang keempat, pekerjaan analis sistem melibatkan hubungan dengan banyak orang, tidak terbatas pada sesama analis sistem, pemrogram, tetapi juga pada pemakai sistem dan manajer. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai tim pengembangan sistem informasi akuntansi. Dalam proyek pengembangan sistem yang kecil dan sederhana, kemungkinan hanya ada seorang analis sistem yang merangkap sebagai pemrogram atau analis pemrogram, atau juga seorang pemrogram yang merangkap sebagai analis sistem atau pemrogram analis. Akan tetapi, untuk proyek pengembangan sistem yang besar atau kompleks, pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh sejumlah orang dalam bentuk tim. Anggota dari tim pengembangan sistem ini tergantung dari besar kecilnya ruang lingkup proyek yang akan ditangani. Tim ini secara umum dapat terdiri dari personil-personil sebagai berikut ini. Yang pertama, manajer analis sistem. Manajer analisis sistem atau Manager of System Analysis ini disebut juga sebagai koordinator proyek dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu sebagai ketua atau koordinator tim pengembangan sistem. Yang kedua, mengarahkan, mengontrol, dan mengatur anggota tim pengembangan sistem lainnya. Yang ketiga, membuat jadwal pelaksanaan proyek pengembangan sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, bertanggung jawab dalam mendefinisikan masalah, studi kelayakan, desain sistem, dan penerapannya. Yang kelima, memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan sistem. Yang keenam, mewakili tim untuk berhubungan dengan pemakai sistem dalam hal perundingan dan pemberian nasihat kepada manajemen dan pemakai sistem. Yang selanjutnya, membuat laporan-laporan kemajuan proyek atau progress report. Dan yang terakhir, mengkaji ulang dan memeriksa kembali hasil kerja dari tim. Yang kedua, ketua analis sistem. Ketua analisis sistem atau Lead System Analysis biasanya menjabat sebagai wakil dari manajer analisis sistem. Tugasnya adalah membantu tugas dari manajer analisis sistem dan mewakilinya bila manajer analisis sistem berhalangan. Yang ketiga, analisis sistem senior. Analisis sistem senior atau Senior System Analysis merupakan analis sistem yang sudah berpengalaman. Yang keempat, analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analisis merupakan analis sistem yang cukup berpengalaman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analisis sistem senior. Yang kelima, analisis sistem junior. Analisis sistem junior atau Junior System Analysis merupakan analis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analisis sistem yang lebih senior. Analisis sistem junior ini sering juga disebut sebagai analisis sistem yang masih dilatih atau sistem analyst train. Yang keenam, pemrogram aplikasi senior. Pemrogram aplikasi senior atau Senior Application Programmer merupakan pemrogram komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan mengkoordinasi kerja dari pemrogram yang lainnya. Pemrogram aplikasi senior ini kadang-kadang juga disebut dengan pemrogram atau analis. Yang ketujuh, pemrogram aplikasi. Pemrogram aplikasi atau application programmer merupakan pemrogram komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus dibimbing secara langsung lagi.
Yang kedelapan, pemrogram aplikasi junior. Pemrogram aplikasi junior atau Junior Application Programmer merupakan pemrogram komputer yang belum berpengalaman dan masih di bawah bimbingan langsung dari pemrogram yang lebih senior. Pemrogram aplikasi junior biasanya hanya dilibatkan pada pembuatan modul-modul program yang sederhana, misalnya seperti pembuatan bentuk-bentuk garis atau lingkaran. Pemrogram aplikasi junior ini sering juga disebut dengan pemrogram aplikasi yang masih dilatih atau application programming train. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.